Selamat pagi. Saya mau minta tentang materi yang saya kemarin masih banyak kekurangan di mana anak-anak belum masih konsentrasi. Terus bagaimana saya untuk memberi anak motivasi untuk anak-anak agar anak-anak lebih giat lagi, lebih semangat lagi, lebih berkonsentrasi dan lebih giat di dalam pembelajaran. Jadi sebelumnya coba saya tanya kepada Bu Uli dulu. Menurut Ibu selama ini yang terjadi di dalam kelas itu bagaimana? Iya, di dalam kelas itu kadang-kadang anak-anaknya mereka berkelompok-kelompok, Pak. Mereka yang berteman, yang biasa berteman, yang kadang-kadang yang suka menyendiri, mereka jadi gabung dalam satu kelompok itu, Pak. Jadi dia istilahnya sering berkubu-kubu gitu ya. Kubu A, kubu B, kubu C gitu. Menurut Ibu kira-kira kenapa anak-anak itu berkubu-kubu? Mungkin mereka kadang menyesuaikan dengan pemikiran mereka, terus yang cocok dengan mereka, yang bisa menerima gitu loh, Pak. Jadi apa akibat kalau dia berkubu-kubu itu menurut Ibu? Akibatnya dalam pembelajaran itu? Ya, mereka akhirnya ada yang lebih aktif. Terus anak-anak yang agak-agak mereka menyendiri, mereka suka sendiri, jadi pasif gitu, Pak. Jadi ada perbedaan antara siswa yang aktif dan siswa yang pasif gitu. Jadi keinginan Ibu ke depan bagaimana? Apakah agar anak-anak itu aktif tuh langkah Ibu yang Ibu lakukan kira-kira bagaimana? Apakah Ibu yang menentukan kelompoknya atau bagaimana? Menurut saya sih, saya gabung-gabung aja yang aktif sama yang pasif, digabung agar terjadi kesesuaian. Nah, agar istilahnya proses belajarnya lebih berterima, lebih mantap lagi, mereka lebih meningkat lagi. Jadi yang Ibu rencanakan nanti kira-kira apa untuk pembelajaran ke depan agar ini terlaksana gitu? Menurut saya sih ada diskusi kelompok sama anak-anak mempraktekkan drama di depan, begitu sih menurut saya, Pak, biar agak seru, mereka menanyakan hal-hal yang mereka praktekkan. Oke, baik, kita itu ya. Jadi yang Ibu lakukan adalah nanti di dalam pembelajaran itu kita adakan untuk diskusi kelompok, kemudian membagi kelompok mereka dalam sesuai dengan kemampuan mereka. Oke, sekarang mulai kita lihat itu rencana pembelajaran Ibu, apakah sudah ada itu dari tujuan pembelajaran apa yang ada di FPD. Tujuan pembelajaran, tujuannya, Pak, saya mengenai tentang konflik sosial. Jadi anak harus bagaimana itu di tujuan itu? Anak-anak harus tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mendeskripsikan konsep konflik sosial dan kekerasan melalui pengamatan di lingkungan sekitarnya. Di lingkungannya, Pak, mereka mengamati, mereka membuat konsep antara konflik sosial dan kekerasan di lingkungan mereka dan sekitarnya. Nah, terus yang mereka diskusikan dari tujuan itu apa yang didiskusikan anak itu agar tujuan itu tercapai? Tujuannya bagaimana menangani konflik itu dan menangani bagaimana agar kekerasan itu tidak terjadi di lingkungan mereka. Jadi Ibu siapkan istilahnya apa saja yang mereka kerjakan di dalam lembaran itu atau tidak nanti di kelas ini? Menurut saya sih mereka bisa. Yang mereka diskusikan ini sudah ada di lembaran itu untuk menjawab lembaran itu atau tidak? Sudah. Jadi Bu siapkan itu atau anak mencatat sendiri?
saya menyiapkannya, terus nanti mereka bisa mempraktekkan di depan kelas dan kelompok-kelompok lain bisa menanyakan kok bisa terjadi seperti itu kekerasan. Jadi strategi ibu nantinya dalam pembelajaran itu kira-kira apa nih selain diskusi nanti? Selain diskusi, agar kelas itu hidup, apa yang ibu lakukan? menjelaskan dampak konfliknya di dalam kehidupan sehari-hari melalui identifikasi ragam khusus, itu aja Pak. Apa yang terjadi dalam dampak konflik itu terhadap mereka dan terhadap yang lain. Ya, kadang di situ kan anak setelah diskusi kan jenuh ya Bu ya. Jadi kira-kira apa yang ibu lakukan kalau anak-anak itu merasa jenuh gitu? Pakai ice breaking. Ice breaking. Sudah disiapkan Bu untuk ice breakingnya? Oke. Nah, kira-kira alat-alat apa aja yang ibu butuhkan untuk ice breaking ini? Ada nggak? Tepuk tangan aja Pak, tepuk tangan. Oh, jadi tidak ada alat-alat yang perlu di situ aja mereka tepuk semangat gitu. Dang ding dong, gitu Pak. Tepuk tangan aja. Nah, kira-kira masukan dari siapa ibu yang ingin ibu lakukan untuk menghasilkan ice breaking atau strategi belajar yang lain itu? Siapa yang mau ibu tanyakan itu? Saya melihat di Pak? YouTube. Di YouTube. Oke, belajar dari YouTube. Dari YouTube, ngeliat YouTube mana yang bagus, mana yang sesuai dengan anak gitu aja Pak. Yang gampang lagi. Kira-kira sekarang udah tergambar ya Bu ya, kira-kira yang ada di kelas tadi. Iya. Nah, gimana sekarang perasaan ibu nih setelah kita diskusi ini? Udah mulai tercerahkan atau bagaimana ke depan untuk pengajaran? Ya sudah mulai Pak, sudah ada gambaran ya. Ada gambarannya untuk anak-anak nantinya. Ya untuk itu, ayo mari kita coba nanti di kelas kita praktekkan. Nah, kita coba apakah ini efektif atau tidak. Iya. Gitu ya Bu ya. Udah cukup Ibu ya. Udah. Ada yang perlu dibantu lagi? Enggak Pak, cuma Itu aja. Itu aja lah. Nah, itu aja dulu, belum ada yang lain. Semoga ke depan dalam pengajaran Ibu lebih sukses lagi dan anak-anak lebih nyaman belajar dengan Ibu. Sama-sama. Sama Pak, saya juga minta Kasih. bantuannya, minta dukungannya. Siap. Ya, dalam segala kekurangan dan kelebihan. Ya. Oke Bu Uli, sukses. Oke. Diri kita sendiri, ya kan? Sakitnya itu di sini, bukan di sini, bukan di sini, di sini. Ya kan, suka-suka. Ya, jadi itu. Terus kalau konflik dengan orang tua, bagaimana? Ya, beda pendapat. Beda pendapat selain itu. Ya,
dampak yang dirasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari Budi yakni tentang kekerasan konflik wanita yang akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya. 1. Setujukah kalian bahwa perempuan merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan? Berikan alasannya. Ya, perempuan sering dianggap sebagai kelompok yang rentan mengalami kekerasan. Berikut beberapa alasannya. 1. Ketidaksetaraan gender. 2. Manfaat segala budaya. 3. Keterbatasan akses terhadap sumber daya. 4. Kurangnya perlindungan hukum. 5. Stigma dan rasa malu. 5. Ketergantungan ekonomi. Kesadaran akan faktor-faktor ini penting untuk mengembangkan kebanyakan program yang efektif untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan mendukung mereka menjadi korban. Selanjutnya, solusi berikutnya akan dibacakan oleh Kasih. 2. Haruskah perempuan memperoleh perlindungan khusus dari pemerintah? Jawabannya perlu, dan itu sudah diatur oleh undang-undang. Selain itu, untuk menghilangkan kekerasan kepada perempuan adalah dengan mengedepankan cara pandang yang berbasis kesetaraan gender. Peningkatan sumber daya manusia berbasis gender juga diperlukan. Baik, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, saya pengen bertanya. Tadi saya ada muslim. Saya ingin bertanya dari kelompok 2, perlindungan misalnya kita ini kan melapor kepada hukumnya kan, kita ini melapor nih kepada pihak perlindungan perempuan. Jadi apa yang akan kita dapat dari hasil laporan kita itu? Apa kita akan mendapatkan perlindungan seperti apa? Mungkin kita akan diberikan perlindungan seperti akan adanya pengawasan atau pengawasan dari pihak perlindungan, kayak bakalan diawasi. Contohnya kayak kita di kekerasan perempuan tuh kayak ada dalam rumah tangga ya, kayak KDRT gitu. Itu kemungkinan kan akan diawasi oleh tetangga ataupun akan diawasi oleh dilaporkan lalu akan diawasi oleh staf desa seperti KKDes itu. Dan sesuai masih belum ini Elita. Sosialisasi ini lah. Diberi perlindungan dari pihak berwajib, lingkungan sekitarnya juga, ya, diawasi. Nah, jadi dia dijaga. Sudah? Ada lagi? Tidak ada, Bu. Kelompok 3. Ya, dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Selamat pagi, Bu Li. Baik, setelah kita melakukan praobservasi kemudian pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya sih bergabung tapi ya senang aja gitu. Percaya kita sama seperti ya di main-main aja pas ya masalah. Makanya kalau belum Kita coba refleksi apa kegiatan kemarin, Bu. Ya. Dari apa itu pembelajaran Ibu yang Ibu Uli itu kira-kira yang sudah berhasil menurut Bu Uli? Anak-anak kita pancing dulu kemarin itu mengenai konflik sosial. Saya pancing dulu dengan konflik mereka masing-masing, Konflik pribadi ya.
mereka terpancing, mereka menggunakan unek-uneknya juga, tapi karena batas yang ini jadi kurang maksimal. maksimal. Jadi ada yang belum istilahnya belum memuaskan ya. Iya, Nah, kira-kira tergantung. di titik mana ya yang menurut ibu belum memuaskan itu? Maksudnya di mengenai konflik itu tadi Pak, mengenai konflik misalnya antara anak dengan orang tua atau kalau antara anak dengan guru sih Jadi pada waktu ibu mengajar itu kira-kira bagaimana antusiasme anak itu dalam belajar itu? mereka percaya diri Pak, mereka semangat dengan adanya tadi ice breaking itu. Mereka semangat karena memang mengenai itu tadi konflik, jadi apa yang mereka ini kan tersampaikan. Jadi mereka terbawa konflik mereka yang iya. ada di rumah, makanya dia merasa kayaknya suntuk mungkin ya kan, terus ibu bawa ice breaking biar percaya kembali. Iya. Oke. Kemudian kira-kira ke depan tindak lanjut ini kira-kira kemana arahnya? Ya, caranya untuk perbaikan ke depan ini kira-kira agar nanti belajar lebih kondusif lagi, kira-kira ada nggak ya? memberi anak ini ini komunikasi satu dengan yang lain, terus diferensiasi antara tugas dan kewajiban dan tugas lain sebagainya. Diferensiasi ya. Diferensiasi. Jadi ibu melihat ada perbedaan antara anak satu dengan yang lain Iya. itu mengenai belajarnya. Iya. Perbedaannya sampai jauh atau kayak mana kalau menurut ukuran ibu? Ya, yang saya lihat sih anak yang aktif, yang memang aktif. Kadang anak yang ini malu-malu kalau masih merasa ragu gitu, nggak tahu lah Pak. Tergantung ininya juga anaknya. Terus ibu mau menggunakan diferensiasi yang mana nih? Maunya pengelompokan itu tugasnya ke atau apanya nih? Diferensiasinya misalkan tugas, Ya, terus tugasnya. individu misalkan untuk individu maju ke depan biar mereka berani mengapresiasikan diri Media pembelajaran. media pembelajaran ya kadang diskusi pakai Iya. bagus. Jadi untuk pembagian kelompok kira-kira Bu bagaimana Bu kalau melihat anak ada yang aktif, ada yang atau enggak itu gimana pembagiannya kira-kira? Digabung aja Pak yang aktif misalkan sama yang ini yang kurang aktif. Jadi ibu masukkan yang aktif itu ke kelompok itu ya. Sehingga dalam kelompok itu ada yang aktif. Kadang anak ini ada yang malas, bermalas sih aktif lah. Jadi pada waktu pembelajaran tuh berlangsung ada kerja kelompok tuh. Kalau ada anak yang nggak aktif apa yang ibu lakukan? Kadang saya suruh nyanyi Pak, biar dia semangat sedikit. Kasih semangat dulu. Kasih semangat. Ada kejelasan nggak tugas-tugas dari kelompok tadi itu? Ada Pak, kami presentasikan ke depan antar kelompok per kelompok yang Tapi setelah observasi ini ada peningkatan atau bagaimana? ada Pak peningkatannya, Di mereka sisi mananya? mereka lebih semangat, lebih percaya diri gitu aja untuk individu mereka sendiri. Ya. Nah, untuk menindaklanjuti kira-kira ibu mau apa nih? Yang perlu ibu pelajari lebih lanjut atau bagaimana ke depannya atau lanjutnya untuk memperbaiki metode pembelajaran ini? Ya saya sih pengen anak-anak ada yang aktif, cuma kita kasih ini aja apa materi-materi. Kita kembangkan materinya lah ya. Lah Bu, bagaimana sekarang nih setelah observasi berjalan apa istilahnya pendapat Ibu mengenai observasi kita selama ini? Ya menurut
menurut saya sih bagus Pak untuk kemajuan guru juga, untuk memberi anak-anak juga agar mereka lebih aktif dan guru-guru juga agar lebih giat lagi dan lebih semangat lagi. Jadi kegiatan observasi ini bagus juga untuk guru-guru lainnya Iya. ke depannya. Udah, terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama Pak. Ya.